Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Puput Rumantasari, Rizal Anajwa, dan Cinta Nurhayati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hukum perdata di Indonesia. Sejarah terbentuknya hukum perdata. Hukum perdata semula berasal dari bangsa Romawi, yaitu lebih kurang 50 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat. Yang sejak waktu itu, hukum Romawi diberlakukan di Perancis walaupun bercampur dengan hukum asli yang sudah ada sebelum orang Romawi menguasai Perancis. Hukum asli bangsa Perancis sudah ada, tetapi diberlakukan hukum Romawi, sehingga berlaku 3 hukum, yaitu hukum Romawi, hukum Perancis, dan hukum agama. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Mbak Puput Permatasari. Poin yang kedua, dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. BW, berlaku di Indonesia dengan dasar asas konkordasi. Pasal 131 ayat 2 sub A yang menyatakan terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya, yaitu hukum perdata yang berlaku di negara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, hukum perdata Barat dalam BW masih tetap berlaku. Berdasarkan pada ketentuan pasal 2, Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk menyesuaikan dengan suasana nasional, maka BW peninggalan penjajah itu berganti nama menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan sampai sekarang ini masih tetap dan terus berlaku sebagai salah satu sumber hukum perdata di Indonesia. Di samping berlaku hukum perdata Barat tersebut, ternyata juga berlaku hukum perdata lainnya, yaitu hukum perdata adat dan hukum perdata Islam dalam masyarakat Indonesia. Poin yang ketiga, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dari masa ke masa. Di Indonesia, terdapat berbagai golongan penduduk dan dasar hukum. Dari pembagian golongan penduduk itu adalah pasal 131, Indisi State Regeling. Yang pertama, golongan Eropa, kedua, golongan bumi putra, ketiga, golongan timur asing. Pluralisme hukum perdata di Indonesia. Sejarah perjalanan hukum Indonesia menjelaskan bahwa Belanda sebagai negara penjajah berupaya untuk menerapkan hukum-hukumnya di antaranya dalam bidang hukum perdata. Sehingga pada tanggal 1 Mei 1848 BW diberlakukan di Indonesia dengan berdasarkan asas konkordasi, yaitu kesamaan hukum yang berlaku di daerah jajahan dengan hukum yang berlaku di Belanda, sehingga BW diberlaku bagi golongan Eropa, golongan timur asing, dan bagi golongan bumi putra yaitu rakyat Indonesia asli berlaku hukum perdata dan hukum perdata atau hukum adat. Keadaan pluralisme hukum perdata ini berlaku dalam masyarakat pada saat itu sehingga terjadi dualisme hukum. Kelanjutan, yaitu perbedaan hukum yang berlaku untuk golongan orang yang berbeda-beda dalam suatu negara. Hukum perdata yang beraneka ragam itu karena berlaku bermacam-macam sistem hukum perdata, yaitu hukum perdata Eropa atau Barat, hukum perdata Timur Asing, dan hukum perdata adat atau hukum adat, yang semuanya berlaku resmi bagi golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Keadaan demikian merupakan
pluralisme dalam hukum perdata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.